Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Selamat datang buat kalian yang baru gabung. Semoga menyukai cerita karangan saya. Dan jika tak mau ketinggalan dengan kelanjutannya, langsung saja klik tombol subscribe di bawah. Seperti biasa, saya akan membawakan kelanjutan dari cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita bab 25. Temaram lampu di kota satu persatu mulai dipadamkan. Huruf demi huruf hijaiyah bersambung, ku baca secara tartil. Sesekali Mas Arkan membetulkan bacaanku. Jujur, rasanya aku malu. Aku yang notabene terlahir dari keluarga muslim dan dibesarkan dalam lingkungan orang-orang muslim malah terbata-bata saat membacanya. Bukan tak pernah diajari, tetapi semenjak bekerja di Jakarta, jarang sekali aku membuka kitab suci ini. Hanya sesekali saat dalam keadaan terhimpit. Mas Arkan yang ibunya dari non-muslim saja dan baru mengenal Islam di usia remaja, bisa sefase itu saat memberikan contoh padaku. Panjang pendeknya, bahkan mahrajnya pun benar, padahal dia dalam keadaan kekurangan. Kamu harus sering membacanya, supaya bacaanmu lancar, saran Mas Arkan. Mas Arkan hafal Al-Quran, dia menggeleng. Hanya juz amma dan beberapa surah saja, salah satunya yang kamu baca, surah Al-Kahfi. Hari ini hari Jumat. Dulu, waktu masih sekolah, setiap hari Jumat sebelum pelajaran dimulai, para siswa dan guru diwajibkan membaca surat Al-Kahfi, minimal 10 ayat pertama. Sayang, kebiasaan itu hilang semenjak aku lulus dan mulai sibuk dengan urusan pekerjaan. Banyak keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Di antaranya, diampuni semua dosa di antara 2 Jumat. Telapak kaki akan muncul cahaya hingga ke langit dan menyinarinya kelak di hari kiamat. Selain itu, akan diberikan ketenangan hati selama sepekan hingga Jumat berikutnya. Dan yang lebih utama adalah terhindar dari fitnah Dajjal. Sedikit cerita, surat ini mengisahkan 7 pemuda soleh dan seekor anjing yang mengasingkan diri dari kejaran penguasa zalim dan kafir. Mereka hidup pada masa Raja Dqianus di Romawi beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka dipaksa menyembah berhala, namun para pemuda soleh ini menolak dan lari dari kejaran pasukan raja hingga sampai di mulut gua dan dijadikan tempat persembunyian. Atas izin Allah, mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dikaitkan dengan Arkan, kisah pemuda tadi ada kemiripan dengan kisah hidupnya. Terlahir dari keluarga non-muslim, diasingkan ke rumah nenek, lalu dibesarkan secara islami. Di balik asal-usulnya yang terlahir tidak halal, banyak hikmah yang didapat. Salah satunya Arkan bisa mengenal dan dekat dengan Robnya. Bukan, aku ralat. Semua bayi terlahir suci, hanya saja perbuatan orang tuanya lah yang haram. Ah, untuk apa kau membicarakan masa lalu suamiku? Apa bedanya Arkan dengan bayiku? Malah lebih tragis nasib bayi ini. Jika Arkan saja bisa melewati masa sulit itu, aku yakin anakku juga akan melakukan hal yang sama. Terlebih, orang yang mendidiknya adalah orang yang alim dan berpengalaman di bidang yang sama. Bisa tolong bacakan sampai selesai, Nat? Supaya Mas juga bisa ngikuti. Permintaan Arkan membuyarkan lamunanku. Bisa, Mas? Nada baca sampai selesai ya? Arkan tersenyum. Meski matanya tidak bisa melihat, tetapi bibirnya tak henti-hentinya melantunkan ayat suci Al-Quran. Dia juga tidak meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan terbaring sekalipun. Semenjak Allah mengambil nikmat penglihatannya, bibirnya tak pernah ia gunakan untuk berkeluh kesah. Shadaqallahul azim. Aku menutup musyaf tersebut lalu mencium sampulnya. Nada buka mukena sebentar ya Mas? Iya sayang. Terdengar sesuatu jatuh di depan pintu. Cepat-cepat aku melipat mukena ini lalu melihat ke arah luar. Suara apa sayang?
Nggak tahu mas, Nada lihat dulu. Hati-hati Nat, aku mengangguk ragu. Pintu dibuka. Seorang pria terbujur lemas menghalangi jalan keluar masuk. Kutengok ke kanan dan ke kiri, tetapi tak ada orang lain yang kutemui. Suasana lorong masih sepi, wajar, karena saat ini masih jam 6 lebih. Terpaksa harus melangkahi tubuh pria itu agar bisa mengenali wajahnya. Siapa sih? Pagi-pagi udah gangguin orang. Aku berjongkok agar bisa menyeimbangkan tinggi dengannya. Mendadak perutku mual sebab indera penciuman menghirup aroma tidak sedap seperti alkohol, aroma yang sudah tidak asing bagiku. Meski perutku sudah tak kuat ingin muntah, namun rasa penasaran itu masih menggebu. Harus menutup hidung, lalu dengan cepat kudorong tubuhnya. Seketika kedua mataku membulat sempurna. Dada berdegup kencang dan kedua kakiku gemetaran. Aku melangkahi lagi tubuh pria itu, berjalan cepat ke kamar mandi yang terletak di dalam kamar inap, memuntahkan yang kutahan sejak tadi ke dalam wastafel. Setelah selesai, kupandangi pantulan wajahku dari cermin. Bayangan kejadian malam itu muncul lagi, seperti film yang diputar ulang. Air mata jatuh bercucuran. Andai malam itu aku tak menolongnya. Kalimat itu terus menggaung di kepala. Niat baik yang berakhir dengan penyesalan seumur hidup. Ada apa Nat? Teriak Arkan. Mungkin dia heran mendengarku tiba-tiba mual dan muntah. Gak apa mas, cuma mual biasa. Sautku tak sepenuhnya berbohong. Bergegas aku membalik tubuh dan memutuskan tak menghiraukan Saka. Biar saja dia seperti itu sampai ada orang lain yang melihat, lalu menolongnya. Aku hanya pura-pura tak melihat keberadaannya. Lagi-lagi dia membuatku terkejut. Entah bagaimana caranya dia bisa bangun dan sekarang sudah berdiri di tengah pintu kamar mandi. Tubuhnya setengah membungkuk, seraya menopang diri dengan satu tangan, sebagai pertahanan tentunya, agar tubuhnya tidak ambruk. Pria itu menoleh, menyorotku dengan tatapan menurun, lalu berjalan sempoyongan ke arahku. Aku berjalan mundur, mencari sesuatu sebagai pelindung diri, namun tak kutemui apapun selain sikat gigi. Berhenti, jangan mendekat. Aku menundukkan sikat gigi ke arahnya. Dia tertawa sinis, seolah meremehkan. Nat, apa kamu baik-baik saja? Kamu bicara dengan siapa? Enggak mas, gak ada siapa-siapa di sini kok. Lagian, kalau aku berkata jujur, apa yang bisa Arkan lakukan dalam kondisi seperti ini? Justru hanya akan membuatnya khawatir, dan itu beresiko untuk kesehatannya. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku lirih, supaya Arkan tak mendengar kegaduhan ini. Seluruh tubuh gemetar. Bukan tak mau meminta bantuan, akan tetapi memanggil orang lain hanya akan memperkeruh keadaan. Sudah ada bayangan, jika dia nekat melakukan itu lagi, akan kupecahkan telur kembarnya, seperti yang sering aku lihat di film-film. Kelemahan seorang pria ada di situ, apalagi dalam keadaan mabuk seperti ini. Pasti sangat mudah melakukan itu. Langkahnya semakin dekat, sementara aku terus mundur ketakutan sampai tubuhku terpojok ke dinding. Hanya berjarak 1 meter, tiba-tiba tubuhnya terhuyung hampir menimpaku. Kedua mata otomatis terpejam, dadaku berdegup tak karuan. Beruntung dia menahan tubuhnya dengan kedua tangan. Bau alkohol semakin menyengat. Apa kabar dengan perutku? Tentunya aroma tak sedap ini sangat menyiksaku. Kemudian Saka berdengus di belakang telinga, lalu berbisik. Menjauhlah dari pikiranku. Kenapa lama sekali, Nat? Apa ada orang lain di sini? Aku melihatnya dengan tatapan sendu. Gak ada, Mas. Dari tadi Nada sendiri. Sebenarnya tak tega jika harus membohonginya terus-menerus. Entah kapan semua ini berakhir dan kami bisa hidup normal seperti keluarga pada umumnya. Ibu dan bapak datang, seperti biasa. Mereka membawakanku makanan 4 sehat 5 sempurna. Secapek apapun aku saat ini, harus tetap menjaga imunitas tubuh. Untukku juga bayi ini. Kalau Arkan sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Ini nak, minum susunya dulu. Ibu menyodorkan segelas susu khusus ibu hamil. Makasih bu. Maaf, selama ini sudah merepotkan kalian berdua. Aku melirik ibu dan bapak bergantian. Arkan juga minta maaf, gak bisa balas kebaikan ibu dan bapak. Arkan menimpali.
Gak apa, nak. Sudah kewajiban kami sebagai orang tua membantu anak-anaknya. Tapi ya hanya segini kemampuan kami, nggak bisa bantu lebih. Ibu tersenyum sembari mengelus paha bapak, meminta dukungan. Yang penting kalian berdua sehat, itu sudah cukup bagi kami, bapak menambahkan. Pintu diketuk pelan, lalu Dava muncul dari balik pintu, masih menggunakan seragam putih abu-abu. Wajahnya terlihat gugup. Ada apa, Dav? Kamu kesini naik apa? Tanyaku beruntun. Ini mbak, ada... Assalamualaikum Bu Mala, Pak Damar. Nada, lama kita gak ketemu ya. Sekali ketemu udah punya suami, Bu, tegur pria setengah baya di sampingnya. Ada ibu-ibu, mari masuk. Ibu mempersilahkan teman-teman pengajiannya masuk. Sekitar 15 orang, termasuk Pak RT dan istrinya yang tadi nyerocos di awal. Lantas Pak RT dan Bapak mengobrol di luar ruangan. Hampir keseluruhan dari mereka menatap isi ruangan dengan tatapan takjub. Beberapa di antara mereka berbisik. Kamarnya bagus ya Bu, udah kayak kamar hotel. Temannya diajak ngobrol menjawab, iya Bu, pasti suaminya orang kaya. Beruntung banget Bu malah punya mantu kaya. Aku tersenyum geli mendengarnya. Jangan deh soto Bu, cuma kamar kayak gini, palingan cuma 1 jutaan per malamnya. Saat Bu RT meremehkan, yang memang terkenal julid. 2,5 juta Bu, aku memperjelas. Sebenarnya aku sendiri tak tahu pasti berapa sewa kamar ini, tetapi dengar-dengar dari obrolan para perawat, sewa kamar VVIP di atas 2 juta per malam. Jadi sekalian saja aku bulatkan nominalnya. Oh, Bu RT melirikku remeh, lalu tatapannya turun fokus ke perut. Aku merasa tak nyaman dengan nenek, lantas ku tinggalkan saja mereka, hendak memberitahu Arkan jika ibu-ibu pengajian datang menjenguknya. Namun sudah didahului ibu dan teman-teman beliau yang tak suka bergosip. Kuputuskan mendekati Dava. Kok nggak bilang kalau mereka mau datang? Tanyaku berbisik. Dava juga nggak tahu mbak. Tadi pas Dava baru pulang sekolah, tiba-tiba mereka datang ke rumah, minta alamat rumah sakit ini. Aku berdecak. Ya sudah, kamu belikan mereka minum sana. Sewaktu akan berjalan ke arah ranjang Arkan untuk mendampinginya, ada satu perbincangan ibu-ibu yang menarik didengar, tapi langsung membuat hatiku miris. Bu, lihat tuh, ada susu hamil. Pasti benar gosip yang beredar selama ini, kalau dia hamil duluan. Kalau enggak, ngapain mereka nikah diam-diam? Dadakan lagi. Sekarang mereka kena tulahnya tuh. Baru 1 bulan nikah, suaminya kecelakaan, sampai buta lagi. Apa namanya kalau bukan ajab? Ingin rasanya aku damprat mulut mereka. Tetapi dengan cekatan ibu menahan tubuhku, lalu berkata sabar tanpa suara sembari mengelus dada. Sabarkan ya Allah,